Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Yuni Inarti, kelas 10 AKL 2 nomor urut 4. Saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi, dan dinamika sosial. Satu, interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Gillen dan Gillen, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. C. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Contoh kontak tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi asosiatif atau positif. A. Kerjasama, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya, gotong royong antar tetangga. B. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. 1. Coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. 3. Arbitrasi, merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. 4. Mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan-keputusan penyelesaian. 5. Konsiliasi merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. 6. Toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. 7. Stalemate, terjadi ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. 8. Adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. C. Asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contohnya, baju koko yang merupakan asimilasi budaya Cina dan Islam. D. Akulturasi.
Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contohnya, Masjid Menara Kudus yang merupakan akulturasi budaya Islam dan Hindu. 2. Interaksi disosiatif atau negatif. A. Persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. B. Kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Contoh, membocorkan rahasia teman pada orang lain. C. Konflik. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. F. Bentuk interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. 2. Individu dengan kelompok. 3. Kelompok dengan kelompok. G. Faktor pembentuk interaksi sosial. A. Simpati dan empati. Simpati merupakan rasa iba terhadap seseorang, sedangkan empati merupakan tindakan yang dilakukan karena rasa iba tadi. B. Imitasi. Imitasi merupakan sikap meniru atau tiruan. C. Sugesti. Sugesti merupakan pengaruh dari satu pihak ke pihak lain. D. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi mirip dengan tokoh idola atau orang yang dikagumi atau identik yang sama. 2. Komunikasi sosial. A. Pengertian komunikasi sosial secara umum. Komunikasi sosial adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. B. Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. Menurut Barbara Cook, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Menurut The American Speech Language Hearing Association, komunikasi sosial adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. Menurut International Association of Communication Activists, komunikasi sosial adalah sebagai penggunaan beragam. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 2. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 3. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas yang telah ditentukan secara jelas. 4. Adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi sosial langsung. Komunikasi sosial secara langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Contoh, saling menyapa saat bertemu teman. 2. Komunikasi sosial tidak langsung. Komunikasi sosial tidak langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau terdapat media dalam berkomunikasi. Contoh, mengirim pesan melalui surat. E. Tujuan komunikasi sosial. 1. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. 2. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. F. Syarat komunikasi sosial. A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. G. Faktor komunikasi sosial. A. Faktor noise. Noise merupakan gangguan dalam komunikasi. Gangguan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses penafsiran, penyediaan umpan balik,
hingga proses penerimaan pesan. B. Faktor konteks. Konteks komunikasi merupakan lingkungan tempat terjadinya proses komunikasi. Konteks dari komunikasi dapat membantu komunikator menentukan gaya bahasa serta cara yang tepat untuk melakukan proses komunikasi tersebut. 3. Sosialisasi sosial. A. Pengertian sosialisasi sosial secara umum. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. B. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gunawan, sosialisasi adalah proses dari penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Surjana Sukanto, sosialisasi adalah proses komunikasi budaya kepada warga masyarakat yang baru. C. Tipe sosialisasi. 1. Formal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya, antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. D. Ciri sosialisasi. 1. Sosialisasi represif atau repressive socialization. Menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lainnya adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal, dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, peran keluarga sebagai significant other. 2. Sosialisasi partisipatoris atau participatory socialization merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Dalam proses sosialisasi ini, anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi generalized other. E. Jenis sosialisasi. 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Secara bertahap, dia mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. 2. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi sekunder. A. Sosialisasi sekunder, resosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. B. Sosialisasi sekunder desosialisasi. Dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. F. Tahap sosialisasi. A. Tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. 2. Tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak mulai menyadari apa yang diharapkan ibu dari seorang anak. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage atau generalized other. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas. B. Tahap sosialisasi menurut Charles H. Cooley. 1. Persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. 2. Persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. 3. Seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. G. Agen sosialisasi. 1. Keluarga atau kinship.
Peranan agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. 2. Teman pergaulan. Puncak pengaruh teman pergaulan adalah pada masa remaja. Teman pergaulan lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Agama. Agama memberikan tuntunan tentang nilai kebenaran sehingga mampu menuntun manusia dalam persoalan moralitas. 5. Sekolah. 6. Media massa. 7. Organisasi. 8. Tempat kerja. Tujuan sosialisasi. 1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. 3. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. 4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi. Fungsi umum sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu A. Sudut pandang individu. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. B. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. J. Syarat terjadinya sosialisasi. 1. Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan pesan. 2. Bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan institusi, media massa, individu, dan kelompok. K. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi. 1. Sifat dasar yang diturunkan oleh orang tuanya. 2. Lingkungan prenatal, yaitu lingkungan ketika anak masih berada di dalam kandungan. 3. Perbedaan individu. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda sehingga saling mempengaruhi proses sosialisasi. 4. Lingkungan di sekitar individu. 5. Motivasi, yaitu kekuatan atau dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu. 4. Institusi sosial. A. Pengertian institusi sosial secara umum. Institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. B. Pengertian institusi sosial menurut para ahli. Menurut Robert McIvor dan C.H. Page, institusi sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Becker, institusi sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Menurut Kunchara-Ningrat, institusi sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. C. Ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki tingkat kekekan tertentu sehingga orang-orang menganggap sebagai himpunan norma yang harus dipertahankan. 3. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari pranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. 5. Memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. 6. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. 7. Suatu organisasi pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan, serta unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional. D. Jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat.
Peran keluarga adalah membina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana ia berada. 2. Institusi agama. Agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama mengatur kehidupan rohani manusia. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 3. Institusi ekonomi. Institusi ekonomi adalah institusi yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Institusi pendidikan. Institusi pendidikan mengenalkan kehidupan bermasyarakat lebih luas pada anak dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 5. Institusi politik. Institusi politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Tipe institusi sosial. A. Berdasarkan sudut pengembangan. 1. Creative institution, yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. 2. Enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. B. Berdasarkan sudut nilai yang diterima masyarakat. 1. Basic institution, yaitu institusi yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. 2. Subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat. C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Approved dan sanctioned institution, yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat. 2. Unsanctioned institution, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. D. Berdasarkan sudut penyebarannya. 1. General institution, yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. 2. Restricted institution, yaitu institusi yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Berdasarkan sudut fungsinya. 1. Operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. 2. Regulative institution, yaitu institusi yang berfungsi mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. F. Fungsi institusi sosial. A. Menurut Surjono Sukanto. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. B. Menurut Horton dan Hun, fungsi manifest atau nyata yaitu fungsi yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Fungsi laten atau terselubung yaitu fungsi yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. G. Tujuan institusi sosial. 1. Memberi pedoman kepada masyarakat tentang bersikap dalam menghadapi masalah yang timbul dalam masyarakat. 2. Menjaga atau mengamankan semua kebutuhan masyarakat. 3. Memberikan pegangan untuk masyarakat dalam mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. H. Syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. 2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. 3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok yang bersangkutan. 4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. 5. Sistem aktivitas dibiasakan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. I. Faktor institusi sosial. 1. Prinsip demokratis. 2. Prinsip partisipatif. 3. Difusi inovatif. 4. Prinsip pemberdayaan. 5. Dinamika sosial. A. Pengertian dinamika sosial secara umum.
Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis. B. Pengertian dinamika sosial menurut para ahli. Menurut William F. Cockburn, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan baik material maupun imaterial. Menurut Karl Marx, dinamika sosial sebagai revolusi yang terjadi pada masyarakat demi memperoleh hak-hak mereka yang dirampas oleh kaum bourgeois. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial sebagai bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan di lapisan struktur dan fungsi masyarakat. C. Ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Berlandaskan norma. D. Jenis dinamika sosial. 1. Pengendalian sosial atau pengawasan sosial, yaitu berbagai cara serta proses yang akan ditempuh kelompok orang dan masyarakat sehingga berbagai anggotanya dapat bertindak sesuai dengan berbagai harapan masyarakat. 2. Mobilitas sosial. Berbagai peristiwa sosial pada individu serta kelompok bergerak dengan berpindah dari sebuah lapisan sosial ke dalam lapisan sosial lainnya. 3. Penyimpangan sosial. Perilaku yang dianggap hal tercela serta di luar batas toleransi. 4. Perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, serta pola-pola dalam perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, kekuasaan berupa sebuah wewenang, interaksi sosial, dan lainnya. E. Bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan nilai sosial. 2. Perubahan norma sosial. 3. Perubahan pola perilaku individu dan organisasi. 4. Perubahan struktur sosial. 5. Perubahan kelas sosial. 6. Perubahan sistem pemerintahan. F. Faktor dinamika sosial. 1. Faktor internal atau dalam. A. Adanya konflik antar anggota kelompok. B. Perbedaan paham. C. Perbedaan kepentingan. D. Berubahnya struktur kelompok sosial. E. Pergantian anggota kelompok. 2. Faktor eksternal atau luar. A. Perubahan situasi sosial. B. Perubahan situasi ekonomi. C. Perubahan situasi politik. G. Fungsi dinamika sosial. 1. Dapat membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. 2. Memudahkan segala pekerjaan yang dilakukan. 3. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. 4. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan solusi pemecahan masalah serta mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar. H. Aspek dinamika sosial. 1. Pola umum, yaitu perubahan yang terjadi secara umum dalam masyarakat. 2. Sistem sosial, yaitu sebuah kesatuan sosial yang mempunyai kesamaan. 3. Tingkat perhitungan yang jelas, yaitu dinamika sosial dari segi mendasar dianalisis dapat menggunakan rumus serta metode khusus yang dinilai mampu memperkirakan tren yang berkembang pada masa mendatang. 4. Tingkat keseimbangan, yaitu aspek dinamika sosial yang berkaitan dengan tingkat keseimbangan. 5. Tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial, yaitu aspek tuntutan dalam penekanan terhadap proses dari perubahan, meliputi tindakan yang akan berkelanjutan pada perubahan sosial. I. Syarat dinamika sosial. 1. Ada interaksi sosial. 2. Ada kelompok sosial. 3. Ada kelas sosial dalam masyarakat. J. Tujuan